Oke, pernah gak sih Anda kepikiran gimana ketenangan seorang ayah itu sebetulnya bisa jadi semacam kekuatan super buat anaknya? Nah, di pembahasan singkat kali ini kita akan bedah tuntas soal itu. Yuk, kita mulai. Kalimat ini adalah inti dari semua yang akan kita bicarakan. Ini bukan cuma kata-kata indah loh, tapi sebuah fakta psikologis. Rasa aman pertama seorang anak itu bukan datang dari mainan mahal atau rumah yang besar, tapi dari stabilitas emosi orang terdekatnya, terutama ayahnya. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama, ketenangan. Kenapa ini jadi fondasi? Karena cara seorang ayah mengelola emosinya itu bakal jadi semacam contekan atau cetak biru bagi si anak dalam memandang dunia ini. Gini deh, anak itu kan pengamat tiang ulung ya. Mereka itu ibarat CCTV berjalan. Mungkin mereka nggak selalu dengerin nasihat kita, tapi mereka sudah pasti meniru reaksi kita. Jadi, waktu kita lagi stres karena kerjaan, kejebak macet, atau bahkan cuma beda pendapat kecil-kecilan, cara kita meresponsnya itu yang jadi buku panduan buat mereka. Nah, ini kuncinya. Penting banget buat kita bedain. Merasa marah boleh banget. Itu emosi yang sangat valid, sangat manusiawi. Tapi ada perbedaan besar antara merasa marah dengan bereaksi secara meledak-ledak. Kalau sudah sampai banting pintu, teriak-teriak, itu bukan lagi emosi, itu udah jadi reaksi yang merusak. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menanamkan rasa takut di hati anak. Jadi poinnya di sini. Saat seorang ayah di tengah-tengah kekacauan bisa ambil nafas dulu, bisa tetap tenang. Dia itu sebenarnya lagi ngirim pesan yang luar biasa kuat buat anaknya. Pesan yang isinya kira-kira, "Nak, lihat ayah, hidup emang kadang susah, tapi tenang, semua bisa kita hadapi kok." Dan pada akhirnya, ya inilah tujuannya, menjadi sosok yang identik sama rasa aman. Jadi ketika anak mikirin ayahnya, yang muncul di kepala mereka bukan gambaran teriakan atau ketakutan, tapi perasaan hangat. Ah, ada ayah, semua pasti baik-baik aja. Oke, tadi kita udah bahas soal ketenangan. Sekarang, kita pindah ke pilar kedua yang gak kalah krusialnya. Kekuatan untuk mendengar. Kedengarannya mungkin simpel ya, tapi dampaknya, wow, luar biasa besar. Aduh, kalimat ini rasanya ngena banget ya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih tanpa sadar kita motong omongan anak cuma karena kita lagi sibuk sama HP atau pikiran lagi kemana-mana. Setiap kali itu terjadi, pesan yang mereka tangkap itu jelas. Oh, ceritaku nggak penting ya. Kalau ini diulang terus, ya jangan heran kalau suatu hari mereka jadi malas cerita lagi. Terus gimana caranya jadi pendengar yang baik? Gampang kok, cuma 3 langkah praktis. Nomor 1, dan ini yang paling penting, taruh gawainya. Serius, taruh dulu. Kedua, kasih perhatian penuh, tatap mata mereka. Dan yang ketiga, yang kadang paling susah, dengerin aja dulu sampai selesai. Tahan godaan buat motong, ngasih nasihat, apalagi menghakimi. Biarkan mereka tumpahkan semuanya. Dan ini dia rangkumannya. Mendengarkan itu bukan tugas, tapi sebuah tindakan cinta. Waktu kita benar-benar mendengarkan, kita itu seolah-olah lagi bilang, "Kamu itu penting, ceritamu berharga, ayah ada di sini buat kamu." Itu semua tersampaikan bahkan tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Lalu, apa hasilnya? Hasilnya luar biasa. Anak yang dari kecil merasa didengarkan, dia akan tumbuh dengan keyakinan kalau suaranya itu punya arti. Mereka jadi lebih percaya diri, lebih berani punya pendapat, karena mereka tahu dari dulu mereka selalu dihargai. Oke, jadi dari 2 pilar tadi, ketenangan dan mendengarkan, apa sih intisari yang perlu banget kita ingat dan bawa pulang? Semuanya mengerucut ke 2 hal ini. Pertama, jadilah pelabuhan yang aman buat anak, bukan badai yang bikin mereka takut. Ini semua soal mengelola emosi kita. Kedua, luangkan waktu, bukan sekedar waktu sisa, untuk benar-benar hadir dan dengerin mereka. Ini soal memberikan validasi dan penghargaan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan 1 pertanyaan untuk kita renungkan. Ingat ya, ini bukan tentang menjadi ayah yang sempurna, karena itu mustahil. Tapi ini tentang menjadi ayah yang hadir. Jadi, hari ini, apa 1 tindakan kecil yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan rasa aman dan cinta itu pada anak Anda? Jawabannya ada di tindakan Anda selanjutnya.